Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat, serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholatin kampung Keperjaya, rahimana wa rahimahullah wa rahimakumullah. Monggo saderenge kita mastawasul maos Fatihah pindah manten muga ngaos kula panjenengan dalem nika saged dados ilmu kang manfaat yang barokah fid dunya wal akhirah. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Alhamdulillah bil Mustafa sayyidina ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi dzurriyyati ajma'in. Sallallahu alaihi wa sallam wa tajillan ya radhiyallahu anhu wa khususan mu'allif hadzal kitab al-Qur'an al-Majid Syekh As-Sajjad wa khususan jami'il masayikh sirri awwalan wa akhiran wa sallallahu ya hamid Abdullah Muhammad Rasulullah wa sallallahu jami'a awliya hadhil baldah wa sallallahu jami'a awliya Islam fi Indonesia wa sallallahu jami'a mu'assir jami'a nahdil ulama wa sallallahu ala Abdullah bin Alawi bin Muhammad hadis salatib wa ila jami'a man amara hadhal musalla mustalil ulum wa ila jami'a abaina wa ummahatina wa lima syayikhina wa talamidana wa auladina wa dhurriyyatina wa dhawil huquq alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi niyyati du'a wal qabul. Syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Para bapak, para ibu saya yang mulia, pada malam hari ini karena ini sudah hampir memasuki bulan Dzulhijjah ya. Oleh karena itu alangkah baiknya kondisi mawon ngaos kula panjenengan saya dalem nika kita bahas seputar kurban. Terus seperti kurban niku samakin pun dados istilah bahasa Jawi. Nah, kurban apa biasanya? Padahal lek ditelusuri kurban niku asal kata dari bahasa Indonesia. Korba atau koribun atau sipun dekat. Sampai ada istilah teman karib, teman korib maksudnya, teman yang sangat dekat. Maksudnya apa? Kurban itu maksudnya untuk taqarrub ilallah atau mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada bulan Dzulhijjah, sesuai namanya Dzulhijjah itu artinya haji, bulan haji. Karena bulan haji itu puncaknya ada di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu ada sebuah hari yang menjadi hari rayanya umat Islam yang kedua setelah Idul Fitri, yaitu hari raya Idul Adha. Tanggal pinten niku, Pak? Hari raya Idul Adha niku tanggal pinten? Tanggal 11. Lek Sawal tanggal 9 nggih. Lek diurut tanggal 8 niku kita disunatkan untuk puasa tarwiyah.
Terus mari ngoten tanggal 9 kita disunatkan untuk puasa Arafah. Tanggal 10-nya berhari raya. Kita mboten disunatakan puasa, bahkan kita diharamkan untuk berpuasa. Karena ada 2 hari dalam setahun di mana umat Islam itu dilarang untuk berpuasa, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Salah boten asal salah umpami enten tiyang siam di hari raya niku nusa hukume haram. Salah wis luwih ndak oleh ganjaran oleh dosa. Itulah pentingnya kita ini mengaji, biar kita ini tahu tentang hukum-hukum. Pokoknya ibadah wis tapi tidak ada ilmunya, sia-sia. Contohnya orang yang cakang puasa masih riyo poso ae. Akhirnya salah tidak ada ganjaran oleh dosa, tuas luwih. Pada hari raya Idul Adha, 2 hari sebelumnya kita sudah disunatkan untuk berpuasa, yaitu puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Untuk Tarwiyah sendiri Kanjeng Nabi niki nate merintahkan, tapi Kanjeng Nabi mboten nututi untuk mengamalkan. Kanjeng Nabi iku dawuh tanggal 8 iku poso jenenge poso Tarwiyah, ganjarane tak terhingga. Saking gedene ganjarane. Umpama aku dikei panjang umur, tahun maneh aku kate poso. Ternyata Kanjeng Nabi tahun lagi niku pun boten umur alias sudah wafat. Dan pada tanggal 9 Dzulhijjah niku dipun sunataken puasa Arafah. Shaumu Arafah yukaffiru sanatal madiyata wal mustaqbalata. Terus Kanjeng Nabi. Puasa Arafah niku fadilahe bisa menghapus dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang selama setahun. Maksudnya dosa yang terlalu apa? Dosa yang yang belum terampuni niku terampuni ketika kita mau mengamalkan puasa hari Arafah. Kan dosa niku tiap hari kita bertobat. Kita tiap hari sholat 5 waktu. Antar waktu itu bisa menghapus dosa-dosa lewat sholat yang kita kerjakan. Maksudnya gitu, panjenengan niki enggal niki ngelampahi sholat maghrib, nggak boleh berjamaah niki. Niku menghapus dosa-dosa antara waktu asar sampai maghrib. Marematan kita melaksanakan sholat isya, maka fadilahnya kita menghapus dosa-dosa antara waktu maghrib sampai isya, terus ngoten sampai 5 waktu. Andai kan ada yang tak terampuni, nanti diampuni lewat sholat Jumat. Kalau masih belum terampuni nanti pada hari raya. Karena wonten dosa yang tidak sempat terampuni, mungkin karena kita ini kurang khusyuk dalam berdoa atau dalam beribadah, sehingga wonten mawon karena ini. Di antara yang bisa menghapus yaitu kita melaksanakan puasa Arafah. Dosa-dosa yang telah lalu yang belum terampuni niku disebutkan oleh Allah Ta'ala niku fadilai puasa hari Arafah. Terus dosa-dosa yang akan datang selama setahun niku juga terampuni dalam arti kita ini akan diselamatkan untuk melakukan dosa dalam waktu rentan setahun ke depan. Atau kita ini ketika melakukan maksiat, hati kita digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk segera bertobat, sehingga dosanya terampuni. Itu seputar Dzulhijjah, ada hari-hari tertentu yang mana kita ini dianjurkan untuk memanfaatkannya. Matur nuwun saged lampahi saya nggih. Pada hari raya Idul Adha niku wonten beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Selain puasa tadi, kita juga dianjurkan untuk membaca takbir.
takbir raya Idul Fitri kali Idul Adha niku benten. Menawi hari raya Idul Fitri kita takbiran itu setelah sholat maghrib. Itu pun masih nunggu pengumuman dari pemerintah. Oleh riyoe sik nunggoni sidang isbat ngoten nggih. Kadang kita ini takbirannya matunisa. Sampai kita ini mau melaksanakan sholat Idul Fitri. Ampun niku tok ya. Tapi kalau hari raya Idul Adha, kita ini dianjurkan untuk membaca takbir itu selama 5 hari. Terhitung pada hari raya Arafah tanggal 9 niku pun kita dianjurkan. Nonton maghrib malam Arafah niku pun takbiran kan. Sampai besoknya niku hari raya Idul Adha pun 2 hari nih. Baru tambah 3 hari. Istilahnya hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Lek terus yang Jawa besar. Tanggal 11, 12, 13 besar. Itu juga kita tetap dianjurkan membaca takbir. Lebih-lebih takbirnya kita baca secara berjamaah. Kenapa lebih afdal berjamaah? Karena di situ bernilai syiar. Contohnya salat berjamaah, kalau salat jamaah kan lebih banyak salat berjamaah gitu. Itu ada nilai syiarnya, ada nilai plusnya, ada nilai lebihnya. Demikian juga amalan yang sangat dianjurkan ketika hari raya Idul Adha, yaitu kita dianjurkan untuk mengalirkan darah hewan kurban. Untuk hewan kurban niki langsung mawon kula waos kitabnya kitab Fathul Qorib niki ada bab khusus seputar bab kurban. Faslun fi ahkamil udhiyah. Fasal ini atau bab ini menerangkan tentang seputar kurban. Apa itu hewannya, kriteria hewan, termasuk hukum-hukumnya dan lain sebagainya akan dikupas tuntas di bab ini. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Hukumnya berkurban itu adalah sunnat yang sangat dianjurkan. Istilahnya sunnat muakkad. Sami kali di salat ya. Wonten istilah salat muakkad, wonten istilah salat sunnat ghairu muakkad. Menawi kurban tirose Imam Syafi'i hukumnya sunnat muakkad. Sunat muakkad itu sunat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendekati wajib, tapi bukan sampai tutup wajib lek terus ilmu fikih. Tapi mendekati wajib. Bagi siapa? Bagi orang yang mampu, yang punya kelebihan di hari raya itu untuk menyembelih hewan kurban. Lek mboten mampu nggih napa? Kalau mboten mampu nggih. Bagi yang mampu itu dianjurkan untuk berkurban, walaupun tiap tahun tambah sayang. Wa akhadha, terus kurban ini bisa berhukum wajib. Wala tajibul udhiyatu illa bin nadri. Kurban ini bisa berhukum wajib kalau dinadari. Terus hukumnya kurban niku asalnya sunat muakkad, tapi bisa beralih menjadi wajib ketika orang yang kurban itu pernah nadar. Contohnya, anakku lek payu rabi, aku nadar kate kurban kaya ngene. Ternyata dapat jodoh temenan sampai menikah. Maka hukum berkurbannya boten sunat muakkad malih, tapi wajib karena nekani nadar. Pun untuk kurban sendiri itu ada 2 macam. Yang pertama ada kurban wajib, yang kedua ada kurban sunat. Makanya sebagai panitia kurban ini kita kurban nggih. Nek musala niki. Sebagai panitia kurban yang diserai, dipasrai untuk melaksanakan kurban itu harus selektif ketika ada orang yang mau pasrah untuk berkurban di musala ini. Yang pertama jenengan letakkan niki kurban wajib napa sunat niki Pak, Bu. Pasti orang akan bertanya, "Loh, napa bedane kan ngoten nggih?"
secara hukum, secara pahala, kurban wajib kali sunat itu lebih besar pahalanya kurban wajib. Tapi untuk penyaluran atau ke belakangnya lebih mudah ya sunat. Boten keraputi tempanitia. Terus tiange niat kurban wajib atau kurban nadar. Kurban wajib niku umpami wonten tiyang nggih dugi. Iku kurban sapa? Iki kurbanku. Niku dados wajib niku. Dados derenge jenengan tanglet ditagleti mawon. Niki kurban wajib napa sunat? Lah niku mangke tiyang bari tanglet. Atau kalau orang yang sudah tahu hukumnya, niki kurban sunat kula. Manfaatnya napa? Menawi kurban sunat, tiyang sing kurban niki asal dahar atas binatang yang dikurbankan. Lek kurban wajib boten asal sama sekali. Bahkan nanti tidak boleh dibagi kepada orang kaya. Khusus untuk fakir miskin. Itu kalau kurban nadar atau kurban wajib. Lek kurban sunat bebas. Kurban sunat itu dagingnya nanti boleh dibagikan kepada orang fakir miskin ataupun orang kaya. Tapi kalau orang kaya menerima, itu tidak boleh dagingnya dijual, kedah dimakan atau diberikan kepada orang lain tidak apa-apa. Lek didol berasal. Lek tiang fakir miskin bebas, asal daging kurban dugi panitia kurban di musala karena dapat banyak dijual akhirnya. Betul apa itu? Karena sudah menjadi haknya. Tapi kalau nggak ada resep saking tip ya, saking dinas kesehatan menawi jenengan mangke niku asal daging kathah, otomatis kan masuk ke kulkas nggih. Niku kengken lebetaken teng kulkas sing sanes freezer riyen. Pun langsung teng freezer. Lek pertama asal niku. Baru besoknya boleh dimasukkan ke freezer sampai pitung dina betul nopo. Karena ada di freezer niku aman. Niku dari segi tinjauan medis mawon. Untuk kurban niki bagi yang kurban wajib atau nadar, orang yang berkurban ini sama sekali tidak boleh mencicipi. Tapi panitia kedah banyak akal. Iki saakal ndak iki iblas iki. Jenengan pundhutaken dugi kurbannya orang lain yang kurban sunat. Kersane sami-sami ngrasakaken makan daging. Karena namanya hari raya niku riyoyoan wis. Sing biasa ndak tau mangan enak, kita bersama-sama makan daging, makan bersama-sama nggih. Oleh suwe ndak tau ono walimaan, ndak tau ono rawon nggih. Terus napa pada hari raya itulah dianjur kita makan bersama-sama. Dan waktunya untuk menyembelih hewan kurban itu setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, tidak boleh sebelumnya. Jam berapapun pokoknya sak durunge beduk sholatnya maksudnya. Terus sholat hari raya Idul Adha niku waktunya sama dengan waktu duha sampai sebelum zuhur. Terus lek wonten musala ngadakan sholat Idul Adha jam 09.00 jam 09.00 betul menapa niku. Tapi tidak biasa gitu. Direkan nyeleneh. Padahal waktunya masih ada. Pokoknya saat itu persis kali sholat duha. Dan penyembelihan hewan kurban itu dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha kali sa khutbah pindah pun. Mari kita disembelih sampai tambah 3 hari. Terus sudah dihitung tanggal 10 Zulhijjah 1 hari ini. Tambah 3 hari yang namanya hari tasrik. Tanggal 11, 12, 13. Berarti waktunya orang menyembelih hewan kurban itu ada 4 hari. Menawi takbirane wonten waktu 5 hari. Dimulai pada Yaum Arafah. Paham ya? Untuk kriteria hewan yang dikurbankan ini dijelaskan ya begini.
Hewan yang dikorbankan itu ada 4 persyaratan. Yang pertama, tidak boleh pijat, boten asal cacat. Ciri wonten wedhus pijat niku boten asal didamel kurban. Walaupun pijaknya karena panitia. Terus enten tiyang kurban wuto, maro karena panitia ceroboh kedulet ta ya napa wonten. Atau waktu ada di area mau dikorbankan pijak akhirnya, maka tidak boleh dibuat kurban karena tidak memenuhi syarat. Yang kedua, tidak boleh pincang kakinya, salah satu kakinya atau keempat-empatnya. Kan kakinya ada 4 ya. Itu tidak boleh pincang. Walaupun pincangnya mboten pati teman, pokoknya sudah masuk kategori ciri. Yang ketiga, tidak boleh sakit. Hewan loro dikurbanaken, boten asal. Terus yang keempat, tidak boleh terlalu kurus. Kurus yang nemen. Sampai kate sing kate belen nak teko. Empuk kok lagi kurban no sing kate bagi napa ada di kurban benung itu. Karena yang dibuat kurban itu dianjurkan yang istimewa. Karena nanti akan menjadi kendaraan kita di akhirat. Lagi. Terus untuk hewan kurban sendiri itu yang ada di kitab niki keterangannya ada 3. Yang pertama, yang paling utama nggih niku unta. Jenengan gak ada unta. Unta-untaan gak ada nggih, lak tempat napa drampenan niku. Sing paling afdol niku unta karena memang dari segi harga memang beda dengan sapi nggih. Yang kedua sapi. Yang ketiga kambing. Untuk unta dan sapi ini bisa diperuntukkan untuk 7 orang. Kalau untuk kambing, baik kambing gibas maupun kambing kacang niku cuma untuk 1 orang. Terus persyaratan umurnya minimal 2 tahun, lebih tambah sae. Lek kirang dari 2 tahun niku tidak layak untuk dibuat kurban. Istilah puel terus iki. Terus jangan pun puel. Lek ningali umurnya minimal 2 tahun, yang tahu 2 tahun niki yang punya kambing. Dadi jenengan menawi badhe tumbas napa hewan kurban tak letakkan iki umur piro isan iki. Lek tak hitung mulai lahir sesuai dengan aktenya, lek gak ada akte iki. Wonten akte ta hewan. Akte pribadi maksudnya iki. Niku ditaretaken sudah memenuhi syarat 2 tahun apa mboten. Dengan hitungan tahun Hijriah. Tahun Hijriah kalau Masehi itu lebih panjang tahun Masehi selisih 10 hari dalam setahunnya. Berarti kalau 2 tahun selisihnya 20 hari. Terus tadi untuk kambing itu untuk 1 orang, kalau untuk unta dan sapi untuk 7 orang. Tapi yang lebih afdol ketika ada orang 7 niki disuruh milih, kula niki wonten tiyang 7 badhe kurban. Coy tumbas sapi sunggal, napa unta sunggal, napa tumbas wedhus 7. Niku sing afdol milih wedhus 7. Walaupun harganya nanti lebih mahal unta atau sapi. Kenapa? Karena dalam hari raya kurban niki yang diutamakan atau yang menjadi maksudul adzam istilahnya niku mengalirkan darah hewan kurban, mengalirkan darah. Amalan yang paling utama pada hari itu adalah mengalirkan hewan kurban, darah hewan kurban. Secara logika lek milih sapi sunggal walaupun untuk 7 orang kan cuma 1 yang mengalir gitu. Tapi lek milih
wedhus pitu, berarti kita mengalirkan 7 hewan kurban. Niku kalau ditinjau dari segi afdolan, lebih baik kita memilih beli kambing 7 daripada milih sapi 1 atau unta 1, walaupun harganya lebih mahal unta 1 atau sapi 1. Niku yang pertama. Yang nomor kali secara sejarah memang dulu kejadian peristiwa kurban di mana syariatnya itu dimulai dari Nabi Ibrahim. Itu memang Nabi Isa ketika mau disembelih diganti oleh Allah Ta'ala dengan kambing sana sapi, dengan kambing gibas dan bagus besar diambilkan dari surga. Terus ada beberapa syariat nabi-nabi terdahulu yang dilanjutkan di syariatnya Nabi Muhammad, terutama syariatnya Nabi Ibrahim. Itu ada sebagian yang dilanjutkan menjadi syariatnya atau peraturannya Nabi Muhammad. Karena secara nasab Nabi Muhammad kali Nabi Ibrahim ini memang satu jalur, satu nasab lewat putranya yang bernama Nabi Ismail. Terus Nabi Ibrahim niku nggak ada yugo kali niku dados Nabi Zoyo. Sing nomor setunggal sing sepuan Nabi Ishak dari ibu yang lain. Terus yang nomor kali Nabi Ismail. Nabi Ibrahim dari jalur Nabi Ishak ini melahirkan banyak sekali nabi-nabi yang menjadi rasul yang wajib kita ketahui. Contohnya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Yakub, Yusuf, Nabi Sulaiman, Nabi Harun, Musa, Nabi Isa, semuanya. Selain Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Nabi Ibrahim. Itu semuanya menjadi nabi lewat jalur putranya Nabi Ibrahim yang bernama Nabi Ishak. Tapi yang dari jalur putranya Nabi Ibrahim yang kedua, yaitu lewat jalur Nabi Ismail, itu tidak ada yang jadi nabi kecuali langsung belangkuri teng kanjeng Nabi Muhammad. Terus mulai buku itu Nabi belas sampai terakhir ada Nabi penutup akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan syariatnya Nabi Ibrahim itu banyak yang diambil, banyak yang berlanjut ke Nabi Muhammad. Contohnya khitan itu syariatnya Nabi Ibrahim, tapi sampai kanjeng Nabi Muhammad tetap dilanjutkan atau berlanjut. Contohnya lagi haji, kan mulai Nabi Ibrahim. Mari wonten kurban itu sendiri itu juga melanjutkan syariatnya Nabi Ibrahim. Karena waktu itu Nabi Ismail masih belum balik istilahnya, masih anak-anak. Ada yang mengatakan masih umur 11 tahun ketika disembelih, sing digantos kali kambing niku. Apa kok Allah Ta'ala kok cek tegone memerintahkan Nabi Ibrahim untuk belayugane. Padahal anak dewe. Lek cara syariat kan menyaleh syariat nggih. Lek cara syariat niku. Mosok wong merintah beletian. Niku tiada lain tujuannya Allah Ta'ala ingin menguji seberapa besar Nabi Ibrahim itu cintanya pada Allah Ta'ala dengan cintanya kepada anaknya. Keranten anak yang bernama Nabi Ismail ini sangat dinanti-nantikan kehadirannya, kelahirannya. Ternyata ketika sudah lahir Nabi Ismail ini dados lari nurut mulai alit, dados lari sing soleh, sehingga kelak ketika sudah dewasa beliau ini menjadi nabi dan rasul yang nanti akan menurunkan nur Muhammad atau cahayanya Nabi Muhammad. Tentu cahaya Nabi Muhammad itu mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Soleh, terus Nabi Ibrahim dan mantu Nabi Ibrahim Nur Muhammad. Maksudnya cahaya Nabi Muhammad itu niku mandap teng Nabi Ismail, boten teng Nabi Ishak. Mantu Nabi Ismail terus ke orang-orang yang bukan kategori Nabi. Terakhir kepada abahnya kanjeng Nabi yang bernama Sayyid Abdullah. Dan terakhir kepada Nabi pemilik Nur Muhammad itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi